Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati Tiku Payangan dengan NIM 230209501034. Di sini saya akan mempraktekkan kode untuk tugas ketiga. Jadi di sini kita akan membedakan antara kelas, objek, atribut, dan metode. Kemudian kita juga akan membahas tentang void dan return. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk contoh pertamanya, kita ketikkan kodenya. Using system namespace design class buka kurung berawal, kita ketikkan kelas mobil, kemudian buka kurung berawal lagi, string color sama dengan merah, kemudian integer max speed sama dengan 2000, kemudian public void to konsol right line mobil akan belok kiri. Started void main string args mobil sport. Sama dengan new mobil sport left console right line mobil titik color garis kurung titik koma console right line mobil sport titik max speed titik 2. Di sini mobilnya seharusnya huruf besar. Oke, kita coba run. .NET run. Kita simpan dulu kodenya. Nah, di sini kode setelah di run itu muncul mobil akan belok kiri warna merah. Di sini 200 hasil outputnya. Kemudian yang
merupakan kelas di sini, yaitu kelas mobil. Kelas mobil adalah kelas yang berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk membuat objek mobil. Kemudian objeknya yaitu mobil sport. Mobil sport, new mobil. Mobil sport adalah objek yang dibuat dari kelas mobil. Kemudian atributnya itu ini string, color merah, integer, max speed 2000. Color adalah atribut bertipe string yang menyimpan warna mobil, sedangkan max speed adalah atribut bertipe integer yang menyimpan kecepatan maksimum mobil. Kemudian metodenya itu di bagian sini public void third console write line. Jadi turn left-nya adalah metode fungsi dalam kelas mobil. Metode ini akan mencetak teks mobil akan belok kiri saat dipanggil. Jadi begitulah hasil outputnya. Kemudian kita masuk ke latihan, yaitu latihan pertama kelas atribut dan metode. Ini kita hapus dulu. Baik, di sini kita akan lanjut ke latihan pertama, yaitu kelas atribut dan metode. Langsung saja kita tuliskan kodenya. Buka kurung awal, kelas person, enter, kita buka kurung awal lagi. Di sini kita menuliskan atribut atau properti dari kelas person, yaitu public string nama, string nama, public integer, public integer. Kemudian kita menggunakan metode untuk menampilkan informasi person public void display. Jadi kita tulis public void display info. Ntar kurung lagi, konsole write line name untuk menampilkan informasi personnya. Right. Kemudian console write line lagi. Kemudian untuk kita membuat kelas program, buka kurung awal, static, kita ketikkan static void main string args. Di sini kita buka kurung awal dulu. Di sini kita membuat objek person, yaitu kita ketikkan person 1. Person 1 sama dengan new person.
person. Kemudian kita mengisi nilai atribut objek person satunya. Kita ketikkan person 1 name sama dengan kita ketikkan Juni. Kemudian person 1 itu sama dengan umur sama dengan 19 tahun. Kemudian kita di sini membuat kita memanggil metode display info untuk menampilkan informasi dengan mengetikkan kode console word line person 1.2 ini enter person 1 display info kemudian kita membuat objek person lainnya, yaitu person 2 sama dengan new person. Kemudian kita mengisi nilai atribut objek person 2. Jadi kita ketikkan person 2 name sama dengan person 2 sama dengan 20 tahun. Kemudian kita memanggil metode display info untuk menampilkan informasi dari person 2 ini. Jadi kita ketikkan lagi console write line and person 2 titik person 2 display info kemudian kita ketikkan lagi console red line biar program tidak langsung keluar. Mari kita coba run kodenya. .net run. Ini terjadi error ya. Oke, baik, jadi error yang terjadi tadi itu karena di sini seharusnya tidak usah ditaruhkan tanda koma. Iya. Coba kita run ulang. Ini kita hapus dulu. Kita buka terminal baru.
Python.NET run. Nah, di sini hasil runnya sudah muncul. Kita screenshot dulu. Jadi hasil runnya di sini itu untuk person 1 namanya Juni, umur 19 tahun, kemudian person 2 nama Tian, umur 20 tahun. Di sini untuk kelas itu yang termasuk kelas itu kelas program, kemudian kelas person. Untuk objeknya itu ada person 1 sama person 2. Ini person 1 dan ini person 2. Person 1 dan person 2 ini adalah objek dari kelas. Kemudian atributnya itu public string dan public integer umur. Ya, public string name ini untuk menyimpan nama dan public integer age ini untuk menyimpan umur. Kemudian metodenya itu di sini public void display info, di sini console writeLine. Dalam metode class person untuk ini mencetak nama dan umur. Sekian untuk latihan pertamanya. Oke, kemudian kita masuk ke latihan kedua yaitu void. Jadi di sini langsung saja kita tuliskan kodenya. Sistem kelas program papan berawal static void name string as. Jadi print message itu untuk memanggil metode print message. Untuk memanggilnya kita ketikkan console writeLine dalam kurung enter. Kemudian kita ketikkan lagi static void print message. Console writeLine. Ini kita ketikkan, ini adalah contoh penggunaan void. Ini adalah contoh penggunaan void tanpa return. Di sini ada salah kode. Oke, kita ke console red key.
Oke. Coba kita run ya. Save dulu. Kemudian new terminal. .net run. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita screenshot dulu. Jadi hasil kode yang ditampil, hasil kode setelah di run itu yaitu muncul tulisan ini adalah contoh penggunaan void tanpa return value. Jadi program void ini menggunakan metode print message untuk mencetak pesan ke layar tanpa mengembalikan nilai. Kita masuk ke latihan yang ketiga, yaitu return value. Kita ketikkan kodenya using system class program static void main string args, kemudian enter, buka kurung awal, integer result sama dengan out numbers 5 3. Kemudian console write line hasil penjumlahan tambah result console red key. A plus B. Coba kita run kodenya. Terminal .net run. Oke, baik, jadi tampilannya seperti ini hasil outputnya. Jadi hasil outputnya itu hasil penjumlahan 8. Kita screenshot.
Jadi di program return volume ini menggunakan metode add number, integer A, dan integer B untuk menghitung penjumlahan dua bilangan dan mengembalikan hasilnya yang kemudian disimpan dalam variabel result. Pada program kedua ini hasil penjumlahan dihasilkan oleh add number 5, 3, kemudian dikembalikan oleh metode tersebut dan disimpan dalam variabel result yang kemudian dicetak ke layar. Jadi sekian praktikum untuk hari ini. Kemudian untuk perbedaan antara void dan return itu yaitu void adalah kata kunci atau keyword yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi tidak akan mengembalikan nilai setelah dieksekusi. Contohnya jika fungsi hanya menjalankan suatu tugas tanpa perlu mengembalikan hasil, misalnya mencetak teks ke layar. Itu kan cuman mencetak teks saja, tidak tidak mengembalikan nilai. Kemudian return digunakan dalam fungsi untuk mengembalikan nilai ke tempat fungsi tersebut dipanggil. Contohnya jika fungsi perlu menghasilkan nilai yang bisa digunakan kembali, seperti pada contoh ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih.